Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan ini sebagaimana biasanya. Tidak lupa pula kita berselawat kepada Nabi baginda kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Nur Hikmah Sasna Junaidi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah inovasi pendidikan, yang kami banggakan teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan untuk hadir pada pagi hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Strategi Inovasi Pendidikan, yang mana materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Mari Ulfa. Kepada Mari Ulfa dipersilakan. Oke, baik. Masuk yang pertama yaitu latar belakang. Strategi merupakan pengembangan dari model pembelajaran konstruktivisme dan kognitivisme, di mana pada model ini siswa dalam belajar mengkonstruksi pengetahuan dan berinteraksi dengan lingkungan, serta siswa belajar secara disco learning. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama yang akan dibahas, apa pengertian strategi inovasi pendidikan? Yang kedua, apa saja strategi inovasi pendidikan? Tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui pengertian strategi inovasi pendidikan, dan yang kedua, untuk mengetahui macam-macam strategi inovasi pendidikan. Nah, masuk ke pembahasan pengertian strategi inovasi pendidikan. Strategi dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan inovasi adalah pembaharuan dalam ide, gagasan, dan produk barang dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Strategi inovasi pendidikan menurut Syafaruddin merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan efektivitas perubahan sosial tergantung pada ketepatan penggunaan strategi. Selanjutnya, strategi inovasi pendidikan adalah merupakan rancangan perencanaan dalam pembaharuan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Strategi inovasi pendidikan adalah selanjutnya, macam-macam strategi inovasi pendidikan. Yang pertama, strategi fasilitatif atau fasilitatif strategis. Strategi fasilitatif merupakan pelaksanaan program perubahan sosial yang di dalamnya lebih mengutamakan penyediaan fasilitas, atau lebih tepatnya pelaksanaan inovasi pendidikan menggunakan strategi yang telah ditentukan. Diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program inovasi pendidikan berjalan dengan mudah dan lancar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan strategi fasilitatif. Yang pertama yaitu strategi fasilitatif dapat digunakan dengan tepat jika sasaran perubahan atau klien. Yang kedua, sebaiknya strategi fasilitatif dilaksanakan dengan disertai program menimbulkan kesadaran pada klien atau tersedianya fasilitas atau tenaga bantu yang diperlukan. Yang C, strategi fasilitatif tepat juga digunakan sebagai kompensasi motivasi yang rendah terhadap usaha perubahan sosial. Yang D, menyediakan berbagai fasilitas akan sangat bermanfaat bagi usaha perbaikan sosial jika klien menghendaki berbagai macam kebutuhan untuk memenuhi tuntutan perubahan sesuai yang diharapkan. Yang E, menggunakan strategi fasilitatif dapat juga dengan cara menciptakan peran yang baru dalam masyarakat jika ternyata peran yang sudah ada di masyarakat tidak sesuai dengan penggunaannya, sumber dan fasilitas yang diperlukan. Yang F,
usaha perubahan dengan menyediakan berbagai fasilitas akan lebih lancar pelaksanaannya jika pusat kegiatan organisasi pelaksanaannya perubahan sosial berada di lokasi tempat tinggal sasaran atau klien. Yang D, strategi fasilitas dengan menyediakan dana serta tenaga akan sangat diperlukan. Jika klien tidak dapat melanjutkan usaha perubahan sosial karena kekurangan sumber dana dan tenaga. Yang H, perbedaan sebagian dalam klien akan menyebabkan perbedaan fasilitas yang diperlukan untuk menekankan perubahan tertentu pada waktu tertentu. I, strategi fasilitatif kurang efektif jika strategi fasilitatif kurang efektif jika digunakan pada kondisi sasaran perubahan yang sangat kurang untuk menentang dana perubahan sosial. Yang kedua, perubahan diharapkan berjalan dengan cepat serta tidak sikap terbuka dari klien untuk menerima perubahan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan kepada Mbak. Baik, terima kasih kepada Mari Unpad atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan saya disampaikan oleh saya sendiri. 2. Strategi pendidikan atau reedukatif strategi. Menurut Jalman, strategi pendidikan dapat didefinisikan sebagai perubahan sosial atau pengajaran kembali atau re-education. Dengan strategi ini, orang harus belajar lagi tentang sesuatu yang dilupakan, yang sebenarnya telah dipelajarinya sebelum mempelajari tingkah laku atau sikap yang baru. Hal-hal yang harus kita perhatikan pada strategi Baik, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam penggunaan strategi pendidikan ini. Yang pertama adalah strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi. Yang pertama, apabila perubahan sosial yang kita inginkan tidak terjadi dalam waktu yang singkat atau tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Kemudian yang harus kita perhatikan kedua adalah apabila sasaran perubahan atau klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang dibutuhkan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Yang ketiga adalah apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang kita harapkan. Kemudian yang B, strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif apabila digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan kita capai. Kemudian disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang yang lainnya. Kemudian digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah dan memantapkan bahwa masalah yang kita hadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Yang C, strategi pendidikan akan kurang efektif jika tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan tersebut. Kemudian digunakan tanpa dilengkapi dengan strategi yang lain. Macam strategi yang ketiga adalah strategi persuasif atau bujukan, di mana program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan atau persuasif
yang artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan mau mengikuti perubahan sosial yang kita rencanakan. Berhasil atau tidaknya suatu strategi akan dipengaruhi hal-hal berikut ini. Yang A, strategi bujukan dapat digunakan bila sasaran perubahan tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Yang B, berada pada tahap legitimasi dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak perubahan sosial. Yang C, diajak mengalokasikan sumber penunjang. Kemudian strategi yang keempat adalah strategi paksaan atau power strategi, di mana pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan yang artinya dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Pengguna strategi paksaan perlu mempertimbangkan hal-hal yang berikut ini. Yang A, strategi paksaan dapat digunakan apabila partisipasi klien terhadap proses perubahan sosial rendah atau tidak mau meningkatnya partisipasinya. Kemudian yang B, strategi paksaan juga dapat digunakan apabila klien tidak merasa perlu untuk berubah atau tidak menyadari perlunya perubahan sosial. Yang C adalah strategi paksaan tidak efektif jika klien tidak memiliki sasaran penunjang untuk mengusahakan perubahan dan pelaksanaan. Perubahan juga tidak mampu untuk mengadakannya. Kemudian yang D, strategi paksaan tepat digunakan jika perubahan sosial yang diharapkan harus terwujud dalam waktu yang singkat. Artinya, di mana tujuan perubahan harus segera tercapai. Yang E, strategi paksaan juga dapat dipakai untuk menghadapi usaha penolakan terhadap suatu perubahan sosial. Strategi inovasi pendidikan adalah baik. Adapun kesimpulan kami dari materi ini adalah strategi inovasi pendidikan adalah suatu rancangan atau rencana yang sengaja atau tidak sengaja dibuat untuk meningkatkan pembaharuan pendidikan. Kemudian di sini ada 4 macam strategi inovasi pendidikan. Yang pertama, strategi fasilitatif, yang kedua adalah strategi edukatif, yang ketiga adalah strategi persuasif, kemudian yang terakhir adalah strategi paksaan. Baik. Tiga. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Kepada kawan-kawan yang ingin bertanya dipersilakan. Sampai sini, Mas. Ini. Baiklah, terima kasih kepada Baik kepada Kak ini dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 3. Di sini saya akan bertanya. Tadi kan ada 4 macam strategi dalam inovasi pendidikan itu. Jadi di antara 4 strategi ini yang paling efektif yang bisa dilakukan biar inovasi di dalam suatu pendidikan itu berjalan dengan baik yang mana? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak ini atas pertanyaannya. Kepada kawan-kawan, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, di sini kami minta waktunya untuk menjawab pertanyaan dari Kak Rohini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mencoba
mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Kak Rohini, yang mana pertanyaannya akan dijawab oleh saudari Mari Ulfa. Pada Ulfa dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak ini, yang mana menurut kami strategi yang paling efektif dalam pembelajaran yaitu strategi persuasif atau rujukan. Nah, di sini tadi kan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan atau persuasif, yang artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk, merayu agar sasaran perubahan mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Sasaran perubahan diajak untuk mengikuti perubahan dengan cara memberikan alasan, dorongan, atau mengajak untuk mengikuti contoh yang diberikan. Nah, di sini walaupun strategi ini mengedepankan komunikasi intensif dalam mengajak orang lain dalam sebuah proses perubahan, namun dengan strategi ini bukan berarti seorang inovator bebas nilai dan menyampaikan rujukannya, karena batasan etika normal setiap sosial tetap berlaku. Ditambah pula bahwa strategi rujukan dapat berhasil berdasarkan alasan yang rasional, pemberian fakta yang akurat, tetapi mungkin juga justru dengan fakta yang sama sekali atau rayuan bomer. Dan itu menurut kami, dan saya kembalikan kepada mereka. Baik, itu jawaban dari kami. Kepada Kak Roni, apakah bisa menerima atau memahami jawaban dari kami? Baik, terima kasih kepada kelompok 3 dan saya bisa menerima jawaban dari kelompok 3. Baik, mungkin dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, mungkin penyampaian materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.